Pertama, konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Adapun sikap kewirausahaan diantaranya disiplin, berkomitmen tinggi, sifat jujur, kreatif, dan inovatif, mandiri, dan realistis. Kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah adaptasi, keterampilan analisis, keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen keuangan, keterampilan pemasaran, dan keterampilan perencanaan strategi. 2. Pentingnya mengetahui cerita sukses atau inspirasi pengusaha sukses. Video tersebut sangat inspiratif. Di saat umur yang ke-15 merintis usaha hingga umur 19 tahun, ia berhasil meraup rata-rata 300 juta per bulan dari bisnis fashionnya yang bernama Men's Republic. Tentunya semuanya itu didapatkan atas kegigihan dan konsisten yang ia lakukan. Juga beliau mengutamakan pemasaran online biar mengurangi biaya operasional. Biar produknya tetap viral, beliau memperlakukan customer sebagai teman untuk mengedukasi mengenai fashion. 3. Pengembangan entrepreneurship. Dari strategi pengembangan UMKM pada kasus usaha roti Maros di Kabupaten Maros, dapat disimpulkan jika usaha itu bisa tetap berkembang dan berjalan, yaitu tentunya memiliki lokasi yang strategis, melakukan inovasi dan varian produk sehingga bukan cuma roti Maros saja yang dipasarkan, pemanfaatan teknologi dalam melakukan promosi yang intensif, peningkatan kualitas SDM guna memaksimalkan kapasitas produksi dan juga memaksimalkan bantuan modal dari pemerintah. 4. Tahap memulai usaha atau pre-startup stage. Ada 5 poin memulai usaha dari nol, yaitu pertama, tentukan ide usaha. Sesuaikan usaha yang akan dibuka dengan kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki. Ciptakan visi dan misi usaha. Visi dan misi usaha harus jelas, agar tujuan dan langkah usaha tersebut bisa terstruktur dan berkembang dengan baik. Segeralah bertindak. Sebaik apapun ide kita, namun jika tidak bertindak, usaha itu tidak pernah terwujud. Mulailah usaha yang kita rencanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan. Selalu belajar dan lakukan pengamatan. Amati pengusaha sukses dengan bidang yang sama, terapkan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Walaupun di bidang yang sama, tapi buat konsep yang lebih menarik atau belum pernah ada sebelumnya. 5. Menilai peluang dan memilih jenis usaha. Ada banyak sekali peluang bisnis. Di gambar ini adalah daftar sumber ide yang dapat memberikan gagasan awal atau pemikiran awal untuk menentukan usaha apa yang hendak dijalankan. Dan ini adalah cara menggali peluang usaha. Tips memilih jenis usaha. Menurut Pak Tung, seorang pelatih kesuksesan dari video tersebut menyatakan, jadi dalam memilih bisnis itu, nomor 1 Anda mau menghasilkan apa? Seperti menghasilkan uang lebih banyak, menghasilkan inisialnya invest kepada sosial lebih banyak, tergantung apa yang Anda nomor satukan dulu. Tetapi tidak semua bisnis sama-sama menghasilkan. Apabila Anda memulai bisnis lalu berhasil atau tidak berhasil, ya, itu jadi pelajaran. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. 6. Manajemen keuangan pribadi dan bisnis. Cara manajemen keuangan yakni mencatat pengeluaran. Sisihkan 50% dari pendapatan bulanan untuk kebutuhan rutin. Sisihkan uang tabungan 10% untuk membayar keperluan tak terduga di masa depan. Sisihkan minimal 5% dari pendapatan Anda untuk asuransi karena kita tidak tahu kapan kita sakit atau kecelakaan. Bersedekahlah minimal 2,5% dari pendapatan per bulan. Sisihkan biaya entertainment, dana darurat, dan sisihkan 12,5% pendapatan Anda untuk investasi di berbagai sektor agar kita bisa menikmati kesuksesan finansial di masa tua. Di gambar ini adalah cara mengatur keuangan usaha dan keuangan pribadi. Dan ini juga adalah cara memisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi. 7. Pengelolaan sumber daya manusia dalam berwirausaha. Peran manajemen sumber daya manusia dapat menentukan maju tidaknya dan hidup matinya sebuah perusahaan, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dalam perusahaan dengan terus mengevaluasi performa tenaga kerja dan memastikan masing-masing tenaga kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Itu saja dari saya, terima kasih.